Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kami akan membacakan nasihat dan wasiat para wali Allah. Kumpulan beberapa wasiat dan nasihat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Marifat adalah modalku, akal pikiran adalah sumber agamaku. Cinta adalah dasar hidupku, rindu kenderaanku, zikrullah adalah kawan dekatku. Keteguhan adalah perbendaharaanku, duka adalah kawanku, ilmu adalah senjataku. Ketabahan adalah pakaianku, kerelaan adalah sasaranku. Fakir, kesederhanaan, adalah kebanggaanku, menahan diri adalah pekerjaanku. Keyakinan adalah makananku, kejujuran adalah perantaraanku. Ketaatan adalah ukuranku, berjihad adalah perangaiku. Dan hiburanku adalah sholat. Janganlah engkau gantungkan hatimu kepada dunia, karena sesungguhnya aku tidak menjadikan dunia ini untuk engkau. Jadikan cintamu kepadaku sebab tempat kembalimu adalah kepadaku. Bersungguh-sungguhlah engkau mencari surga. Putuskan harapan dari makhluk karena sesungguhnya mereka itu sedikit pun tidak ada kuasa di tangan mereka. Rajinlah mengerjakan sembahyang tahajud karena sesungguhnya pertolongan itu beserta qiyamul lail. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Ali, apakah engkau menginginkan 600.000 kambing, 600.000 dinar atau 600.000 kalimat?" Lalu, Imam Ali menjawab, "Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku menginginkan 600.000 kalimat." Lalu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Ali, aku akan meringkas 600.000 kalimat itu dalam 6 kalimat. 1. Jika engkau melihat manusia berlomba-lomba mengerjakan yang bukan kewajiban mereka, maka sibukkanlah dirimu dengan menyempurnakan kewajibanmu. 2. Jika engkau melihat manusia berlomba-lomba dalam urusan dunia, maka sibukkanlah dirimu dengan urusan akhirat. 3. Apabila manusia sibuk mengurusi aib celah orang lain, maka uruslah aibmu sendiri. 4. Jika manusia saling memperindah dunianya, maka hiasilah akhiratmu. 5. Dan jika engkau melihat manusia sibuk dengan memperbanyak amal, maka beramallah yang ikhlas. 6. Dan ketika engkau melihat manusia menjadikan makhluk sebagai perantaranya. 6. Dan ketika engkau melihat manusia menjadikan makhluk sebagai perantaranya, maka jadikanlah Allah sebagai perantaramu. Sesungguhnya orang yang paling dibenci di hadapan Allah Ta'ala ialah orang yang ditinggalkan Allah Ta'ala bersendirian. Ia tersesat dari jalan yang benar dan bergerak tanpa petunjuk. Apabila ia dipanggil kepada perkebunan dunia ini, ia giat. Tetapi apabila ia dipanggil ke perkebunan akhirat, ia enggan. Serta bertangguh, seakan-akan untuk apa yang ia giat adalah wajib baginya, sedangkan segala yang untuk itu, ia enggan tidak dituntut darinya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ketahuilah, sesungguhnya kalian akan mati dan setelah itu dibangkitkan. Kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas semua amal kalian, serta mendapatkan balasan yang setimpal. Karena itu jangan tertipu kehidupan dunia. Kehidupan dunia ini penuh ujian, bersifat sementara dan syarat dengan tipu daya. Semua yang ada di dalamnya akan musnah. Para penghuninya pun saling berebut untuk memperolehnya. Ketahuilah, kalian beserta segala perhiasan kehidupan dunia akan mengalami hal yang sama dengan mereka yang terdahulu. Orang-orang yang panjang umurnya dan lebih megah rumahnya. Sekarang jasad mereka telah menjadi tulang belulang, rumah mereka kosong. Mereka berada di kubur dekat, dan penghuninya terasingkan. Mereka digerogoti oleh cacing, tertimbun oleh bebatuan dan pasir. Bayangkan kalian kelak akan menjadi seperti mereka, tubuh kalian hancur, dan sendiri dikubur. Apa yang akan terjadi dengan kalian jika kiamat tiba? Semua yang dikubur dibangkitkan, dan segala rahasia yang tersembunyi dalam dada dibongkar. Pada saat itulah, setiap jiwa akan memperoleh balasan, sesuai dengan perbuatannya selama hidup di dunia. Hafalkanlah 5 hal ini. 1. Seorang hamba hendaknya tidak berharap kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Seorang hamba hendaknya hanya takut akan dosa-dosanya. 3. Seorang yang bodoh hendaknya tidak merasa malu untuk bertanya. 4. Seorang yang berilmu ketika ditanya tentang sebuah persoalan dan tidak mengetahui jawabannya, hendaknya tidak malu untuk mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mengetahui. 5. Bagi iman, sabar ibarat kepala sebuah tubuh, sehingga tidak sempurna iman seseorang yang tidak memiliki kesabaran. As-Syahid Sayyidina Hasan Syababul Jannah.
Tinggalkan apa yang meragukan hatimu, beralihan kepada sesuatu yang tidak meragukan hatimu, karena sesungguhnya kebenaran itu membawa ketenangan di dalam hati. Manusia celaka karena 3 hal, sombong, rakus dan dengki. Sombong adalah penyebab rusaknya agama dan karena sifat inilah iblis mendapat laknat. Rakus adalah musuh bagi hati manusia dan arena sifat inilah Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Dengki adalah menuju kejahatan, dan arena sifat inilah Kabil membunuh Habil. As-Syahid Sayyidina Hussein Syababul Jannah. Bila mana dunia dianggap sesuatu yang sangat berharga, maka sesungguhnya pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah lebih berharga dan lebih mulia. Bila mana tubuh ini dirawat hanya untuk menyambut kematian, maka terbunuhnya seseorang dengan pedang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih utama. Bila mana rizki yang sudah ditentukan, maka sedikitnya keserakahan seseorang dalam berusaha adalah lebih baik. Bila mana harta benda dihimpun hanya untuk ditinggalkan, maka apa gunanya seorang pelit terhadap sesuatu yang pasti ia tinggalkan. Sabar adalah mahkota. Kesetiaan adalah harga diri, memberi adalah kenikmatan. Banyak bicara adalah membual omong kosong. Tergesa-gesa adalah kebodohan, kebodohan adalah aib, berlebih-lebihan, dalam berkata, adalah omong kosong. Berteman dengan orang yang ahli berbuat hina adalah kejahatan, dan berteman dengan ahli kefasikan adalah pusat prasangka buruk. Bila mana dirimu digigit oleh kekejaman massa, maka janganlah kamu mengadu kepada manusia. Dan janganlah kamu meminta selain kepada Allah Tuhan yang Maha Penolong, yang Maha Tahu dan yang Maha Benar. Karena seandainya kamu hidup dan kamu telah berkeliling dari belahan barat sampai ke belahan timur, maka tentu kamu tidak menemukan seorang pun yang mampu membuat orang lain bahagia atau sengsara. Syekh Al-Imam Ibrahim bin Adam. 10 pesan Ibrahim bin Adam. 1. Kalian mengenal Allah tetapi kalian tidak menunaikan haknya. 2. Kalian mengaku mencintai Rasul-Nya, tetapi kalian meninggalkan sunnah-Nya. 3. Kalian membaca Al-Quran, tetapi kalian tidak mengamalkan isinya. 4. Kalian banyak diberi nikmat karunia, akan tetapi kalian tidak mensyukurinya. 5. Kalian mengatakan bahwa setan adalah musuh, tetapi kalian justru mengikuti langkahnya. 6. Kalian mengaku bahwa surga adalah benar adanya, namun kalian tidak melakukan amalan-amalan yang mengantar ke sana. 7. Kalian mengaku bahwa neraka adalah benar adanya, tetapi kalian tidak lari dari panas siksanya. 8. Kalian mengaku bahwa kematian benar adanya, namun kalian tidak mempersiapkan diri ke sana. 9. Kalian sibuk mengurusi kekurangan orang lain, tetapi kalian lupa akan kekurangan diri sendiri. 10. Kalian menguburkan jenazah, akan tetapi tidak mau mengambil pelajaran dari peristiwa kematian. Ada 7 perkara yang perlu diingat. 1. Orang yang banyak bicara, janganlah kamu harapkan sangat kesadaran hatinya. 2. Orang yang banyak makan, janganlah kamu harapkan sangat kata-kata hikmat darinya. 3. Orang yang banyak bergaul dengan manusia, janganlah kamu harapkan sangat kemanisan ibadahnya. 4. Orang yang cinta kepada dunia, janganlah kamu harapkan sangat husnul khatimahnya. 5. Orang yang memilih berkawan dengan orang yang zalim, janganlah kamu harapkan sangat kelurusan agamanya. 6. Orang yang mencari keridhaan manusia, janganlah harapkan sangat akan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala daripadanya. Sayyidina Al-Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad. Wahai nafsu, hentikanlah kecondonganmu kepada dunia dan kecenderunganmu untuk meramaikannya. Tidaklah engkau menjadikan sebagai pelajaran terhadap para pendahulumu, yang telah ditelan bumi serta para sahabatmu yang telah membuatmu bersedih karena kepergiannya, demikian juga kawan-kawanmu yang telah berpindah ke dalam tanah, mereka sekarang telah berada di dalam perut bumi, di balik permukaannya, kebaikan-kebaikan mereka ikut lebur menyatu di dalamnya, sudah berapa banyak manusia-manusia yang telah dibinasakan oleh kekejaman massa, dari abad ke abad, serta beberapa banyak manusia-manusia yang telah dirusak oleh bumi dengan bencana-bencananya, lalu mereka ditenggelamkan di dalam gumpalan tanahnya, dari berbagai jenis manusia yang pernah engkau ajak bergaul, dan kemudian mereka kamu antarkan ke dalam kuburnya. Betapa banyak manusia yang telah ditipu oleh dunia dari mereka yang justru mendiaminya. Dan betapa banyak manusia yang telah dibanting oleh dunia dari mereka yang justru menempatinya, lalu dunia itu tidak mau mengangkatnya lagi dari keterplesetannya. Tidak menyelamatkannya dari kebinasaannya. Tidak menyembuhkan dari kepedihannya, tidak membebaskannya dari penyakitnya, dan tidak melepaskannya dari penderitaannya. Amal yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sesuatu yang dilakukan menurut sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Orang-orang yang menjadi pimpinan para manusia, adalah orang-orang yang bermurah hati dan bertakwa, sedangkan di akhirat nanti, yang mulia adalah orang-orang ahli agama, ahli keutamaan, dan orang ahli ilmu yang bertakwa. Karena sesungguhnya ulama adalah ahli waris para nabi. Sayyidina Al-Imam Muhammad Al-Baqir. Sesungguhnya petir dapat menyambar seorang mukmin atau bukan, tetapi tak akan menyambar orang yang berzikir. Wahai putraku, hindarilah sifat malas dan bosan, karena keduanya merupakan kunci keburukan. Sesungguhnya jika engkau malas, tidak akan banyak melaksanakan kewajiban. Jika engkau bosan, tak akan tahan dalam menunaikan kewajiban. Seburuk-buruknya seorang teman itu adalah seseorang yang hanya menemanimu ketika kamu kaya, dan meninggalkanmu ketika kamu miskin. Jika engkau menginginkan suatu kenikmatan dapat terus engkau nikmati, perbanyaklah mensyukurinya. Jika engkau merasa rizki lambat datang, perbanyaklah istighfar. Jika engkau ditimpa kesedihan, perbanyaklah membaca la haula wala quwata illa billah. Jika engkau takut, ucapkanlah hasbunallahu wa ni'mal wakil. Jika engkau kagum terhadap sesuatu, ucapkanlah masya Allah, la quwata illa billah. Jika engkau dikhianati, bacalah wa ufawidu amri ilallah, innallaha basyirun bil ibad. Jika engkau ditimpa kesumpekan, ucapkanlah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas zalimin. Petik 2. Sayyidina Al-Imam Ja'far As-Shadiq, Amudusi Saraf. Keseimbangan tobat dan ibadah akan menimbulkan perilaku yang baik, yang mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dengan taubat, kita akan menyadari akan semua kesalahan yang pernah kita lakukan, dan dengan taubat pula, dapat meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki seseorang menjadi baik, maka Dia membuatnya menyadari akan kesalahan-kesalahannya. Tiada bekal yang lebih utama daripada takwa. Tiada sesuatu yang lebih baik daripada diam, tiada musuh yang lebih berbahaya daripada kebidohan. Tiada penyakit yang lebih parah daripada berbohong. Jika engkau mendengar suatu kalimat dari seorang muslim, maka bawalah kalimat itu pada sebaik-baiknya tempat yang engkau temui. Jika engkau tidak mampu untuk mendapatkan wadah tempat kalimat tersebut, maka celalah dirimu sendiri. Barang siapa yang menjaga hatinya dari kelalaian berzikir, melindungi dirinya dari jerat syahwat, serta menjaga akalnya dari penyimpangan, dia akan dikelompokkan ke dalam golongan mereka yang hidup hatinya. Kemudian bagi mereka yang menjaga diri dari memanfaatkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya, untuk kepentingan pribadi, yang memelihara keimanannya dari bid'ah-bid'ah yang merusak, serta memelihara hartanya dari sesuatu yang haram, maka dirinya akan dikelompokkan ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Jika engkau menjumpai sesuatu yang tidak engkau sukai dari perbuatan saudaramu, maka carilah satu, atau bahkan sampai 70 alasan untuk membenarkan perbuatan saudaramu itu. Jika engkau masih belum mendapatkannya maka katakanlah, semoga ia mempunyai alasan tertentu, kenapa berbuat demikian, yang aku tidak mengetahuinya. Duhai anakku, barang siapa membuka aib orang lain, maka aib keturunannya akan tersingkap. Barang siapa membunuh pedang seorang yang bengis, maka dia akan terbunuh darinya. Barang siapa menggali lubang untuk mencelakakan saudaranya, maka dia sendiri yang akan terjerumus ke dalamnya. Barang siapa memasuki tempat-tempat yang biasa dikunjungi orang-orang bodoh, maka dia akan direndahkan. Barang siapa bergaul dengan ulama, dia akan dimuliakan. Dan barang siapa memasuki tempat-tempat kemaksiatan, maka dia akan dituduh berbuat maksiat.